Ya, ini sudah dinyatakan sembuh, ya. Sudah dinyatakan sembuh sesuai dengan prosedur, ya, sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi hari ini Kopatsika kasusnya nol, ya, artinya hidup. Kalau informasi yang kami dapat bahwa mereka ini ada dapat bangkai corona. Ya, ini kan dinyatakan sembuh. Jadi pemeriksaan laboratorium, analisa, dan melihat dengan gejala-gejala dan sesuai keputusan Menteri Kesehatan, ya, mereka ini betul-betul sembuh. Jadi harapan kalau mereka pulang, apakah warga tidak boleh takut mereka? Oh, tidak boleh takut lah, sudah sembuh. Oh, sudah sembuh. Ada namanya pemeriksaan PCR, ya. Swab itu kan dilakukan pemeriksaan PCR. Sorry, ini aja. Aku tidak dengar. Ulang ya. Jadi pemeriksaan PCR itu adalah untuk mendeteksi materi genetik sel atau virus atau bakteri. Nah, penyakit ini, COVID-19, itu juga bisa dideteksi materi genetiknya dari virus SARS-CoV-2. Nah, kita bisa memeriksa materi genetiknya. Apakah materi genetik RNA ini hidup atau tidak? Nah, kita tidak tahu kalau hanya dengan pemeriksaan PCR. Oleh karena itu ada pemeriksaan untuk mengkultur atau membiakkan virus. Beberapa tempat melakukan penelitian itu, dan ternyata kalau tidak bergejala, itu di Singapura misalnya National Center of Infectious Disease meneliti kalau tidak bergejala setelah di swab positif itu setelah hari ke-10 virusnya itu sudah tidak bisa dibiakkan, tidak bisa hidup lagi, alias sudah tidak viabel, tidak hidup alias mati. Dan itu artinya tidak menular lagi. Yang ada hanya materi genetik RNA-nya saja. Oleh karena itu, dengan berdasarkan penelitian di berbagai tempat, akhirnya WHO mengambil pedoman baru. Kalau tidak bergejala, setelah 10 hari tidak perlu diisolasi lagi. Kalau zaman dulu penentuan isolasi pulang dan tidak berdasarkan materi genetik RNA itu, sekarang sudah berdasarkan berbagai penelitian itu, setelah 10 hari boleh dipulangkan, tidak perlu menunggu sampai PCR-nya negatif. Kasus kita ini sudah 2 bulan, PCR-nya positif, artinya swab-nya itu menemukan materi genetiknya. Kita mengikuti apa yang disampaikan WHO, kemudian sudah juga diadopsi di pedoman revisi kelima Kementerian Kesehatan. Jadi pada kasus seperti ini tidak menular lagi, sehingga tidak perlu diisolasi, bisa dirawat jalan. Kurang lebih seperti itu. Ada mungkin istilah-istilah yang tadi mungkin karena tidak hidup lagi ya dikira mayat atau apa ya. Akhirnya berkembang untuk bahasa awam mungkin ya. Tapi kurang lebih ini materi genetik dari virus itu, materi genetik dalam ini RNA virusnya. Ini kita anggap setelah 2 bulan itu virusnya tidak hidup lagi. Kalau tidak hidup mungkin, kalau identitas medis ya nggak ada. Ini adalah bagian dari tubuh virus atau materi genetiknya virus. Jadi bukan virus yang hidup lagi, sehingga dianggap mungkin ada bahasa yang mengatakan seperti itu. Ya. Untuk mendeteksi materi genetik sel ataupun virus ataupun bakteri. Nah, swab pada pemeriksaan COVID-19 ini kan adalah satu pemeriksaan PCR untuk mendeteksi materi genetik COVID-19, materi genetik virusnya yang disebut SARS-CoV-2 ini, jadi RNA virusnya. Nah, materi genetik ini kalau terdeteksi maka dianggap ada virus di dalam tubuhnya. Tapi kita yang berbahaya kan kalau virusnya hidup
dan menular. Beberapa penelitian di berbagai negara, salah satunya kemarin dipublish juga di Singapura, di National Center of Infectious Disease, itu ternyata virusnya bisa dibiakkan atau diisolasi atau bisa dibiakkan itu sampai hari ke-10, ya, 7 sampai 10. Setelah itu dia tidak bisa diisolasi atau ditemukan dalam keadaan hidup. Artinya setelah itu dia tidak menular lagi. Yang ditemukan hanya materi genetik RNA-nya virus. Jadi ini bagian tubuh virus, tapi dia tidak menular lagi. Hanya bagian virus. Misalnya ada kita menemukan ada seseorang, kita tidak menemukan orang itu, kita hanya menemukan oh ini hidungnya orang itu. Berarti kalau ada hidungnya orang itu, berarti orang itu ada di sini. Untuk awalnya gampang, awalnya untuk mendiagnosis gampang. Tapi apakah hidung itu menular atau tidak, atau masih hidup, itu perlu pemeriksaan kultur. Nah, kalau RNA tetap dinyatakan positif pasien. Secara PCR positif, Ya. tapi dia kalau virusnya sudah tidak hidup, karena dari penelitian misalnya seperti kasus ini sudah 2 bulan, ya, meskipun dia ada positif RNA-nya, karena penelitian yang lain setelah 10 hari dikatakan virusnya sudah mati, tidak bisa hidup lagi, tidak viabel, ya maka tidak menular lagi. Hanya fragmen genetiknya aja yang ada, sehingga akhirnya WHO memberikan pedoman setelah 10 hari kalau tidak bergejala bisa dipulangkan dari. Jadi idealnya tidak diisolasi sampai sekian bulan begitu? Iya, jadi kan ini virus baru berkembang terus dengan penemuan ini, akhirnya sekarang tidak perlu harus ditunggu sampai berbulan-bulan. Dia positif tapi tidak hidup virusnya, tidak viabel, tidak menular. Jadi dia hanya materi genetik RNA. Jadi setelah mereka pulang juga masyarakat tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Tidak menular. Tidak menular karena kalau dari berbagai penelitian setelah 2 minggu, setelah 10 hari dalam keadaan asimptomatis tidak menularkan lagi, virusnya sudah mati. Tapi tetap protokol kesehatan seperti biasa kan.